Video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku saat mengajukan visa student ke Inggris. Oke, jadi dokumen yang kamu butuhkan adalah CAS atau Confirmation of Acceptance for Study dari universitas di Inggris. Jadi kalau misalkan kalian sudah mendaftar kuliah dan kalian sudah diterima, biasanya mereka akan mengeluarkan yang namanya confirmation letter. Nah, ini dari pengalaman aku, mereka akan mengeluarkan confirmation letter setelah kita mendapatkan conditional letter dan juga kita sudah membayar at least 65% dari total biaya atau tuition fee selama 1 tahun. Cuma perlu diingat juga, setiap universitas pastinya memiliki peraturan yang berbeda-beda. Jadi kalau di case aku, waktu itu aku harus memenuhi persyaratan yang diberikan. Dan habis itu aku akan menerima conditional letter. Dan habis itu aku bayar 65% untuk tuition fees karena aku tidak menggunakan jalur beasiswa. Nah, setelah itu mereka akan mengeluarkan CAS ini atau Confirmation Letter of Acceptance. Nah, CAS ini teman-teman atau Confirmation of Acceptance ini adalah surat yang kalian butuhkan untuk pengajuan visa Inggris kalian. Tanpa surat ini, kalian belum bisa untuk mengajukan visa student ke UK. Selanjutnya yang kalian butuhkan teman-teman adalah bank statement. Jadi di bank statement itu kalian harus menunjukkan bahwa selama 28 hari ada uang yang mengendap cukup untuk memenuhi biaya hidup kalian untuk di Inggris dan juga tuition fee yang belum kalian bayarkan. Seperti tadi aku sudah mention pertama kali bahwa aku membayar 65% dari total tuition fee selama setahun. Kemudian nah, sisanya itu ada berapa ditambahkan dengan biaya hidup di Inggris itu sendiri. Untuk biaya hidup itu berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membuktikan bahwa uang yang mengendap itu cukup untuk mengcover paling tidak 9 bulan ke depan. Itu per bulannya kalau misalkan teman-teman akan tinggal di daerah Londonnya itu sekitar 845 pound sterling per bulan. Jadi dikalikan 9. Tapi kalau misalkan teman-teman tinggal di luar London atau di luar Central London, mungkin di daerah lain, mungkin di Luton, di Bedford, atau di Scotland, itu teman-teman butuh sekitar 680 pound sterling per bulan dan dikalikan 9. Kemudian dari biaya hidup itu kalian tambahkan dari sisa tuition fees yang belum dibayarkan dan itu uangnya harus sudah mengendap selama 28 hari, seperti itu guys. Ini ada satu tips atau saran, ini juga berdasarkan dari pengalaman-pengalaman karena jumlah uang yang harus diendapkan itu kan totalnya kalau dirupiahkan bakal besar sekali. Jadi teman-teman bisa nih misalkan mau pinjam dari sanak saudara, kerabat atau dari orang tua hanya untuk mengendapkan selama 28 hari sampai visanya diterima. Setelah itu bisa dibalikin deh uangnya. Tapi teman-teman untuk amannya nih, kalau misal teman-teman punya rencana untuk studi di Inggris, persiapkan rekening selama 3 bulan. Jadi mereka juga akan melihat nih rekening koran kalian selama 3 bulan itu kondisinya seperti apa. Tips sama seperti di turis visa yang aku pernah mention juga, kalau misalkan kalian sumber dananya banyak atau mungkin kalian pinjam dari ortu atau pinjam dari teman-teman hanya untuk mengendapkan uang saja, nah itu kalau jumlahnya besar jangan langsung dimasukkan satu kali, jadi mending dibagi-bagi sedikit-sedikit karena kalau misalkan tiba-tiba ada jumlah yang besar mendadak di rekening kalian itu akan jadi pertanyaan juga. Jangan lupa juga pastikan bahwa kalian mempunyai ijazah, birth certificate, KK, KTP, dan semua sertifikat yang harus diterjemahkan berbahasa Inggris. Dan ingat sekali lagi, kalian tidak boleh menerjemahkannya sendiri, jadi kalian harus menerjemahkannya ke penerjemah tersumpah. Nah, linknya saya kasih lagi ya di bawah ini ya teman-teman ya. Selanjutnya yang kalian butuhkan adalah TB certificate. Jadi kalian harus tes tuberculosis di rumah sakit yang ditunjuk oleh UK Home Office dan kalian harus mendapatkan TB certificate itu yang menyatakan bahwa kalian bebas dari tuberculosis. Setelah semua dokumen dirasa lengkap, kalian bisa langsung ke VFS Global di website di bawah ini. Kemudian mulai untuk isi data, formulir, melakukan pembayaran online, dan jangan lupa teman-teman juga harus membayar health surcharge. Untuk berapa biaya dari health surcharge ini, teman-teman tergantung dari berapa lama kalian akan belajar di Inggris. Untuk lebih detailnya, aku sertakan link di bawah ini.
Berdasarkan pengalamanku, pengurusan visa studi ke Inggris itu lebih gampang, teman-teman. Jadi waktu itu aku cuma butuh waktu 4 atau 5 hari kerja saja sudah mendapatkan keputusan. Sementara visa jalan-jalan ke Inggris atau tourist visa itu prosesnya lebih lama, sekitar 2 sampai 3 minggu. Oke, sekian dulu video kali ini tentang pengajuan visa ke Inggris. Sebenarnya untuk pengajuan visanya tidak begitu ribet, tapi yang cukup ribet adalah memenuhi persyaratan saat kalian mendaftar kuliah di universitas di Inggrisnya. Nah, bagaimana caranya akan aku share pengalamanku di video selanjutnya. Dan teman-teman kalau ada yang mau bagi-bagi pengalaman atau mungkin mau tanya-tanya seputar pengurusan visa ke Inggris atau mungkin tentang pengalamanku di Inggris, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat like dan subscribe, teman-teman. Oke, see you di video berikutnya, teman-teman.